Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan sebuah pembahasan tentang dilarangnya melakukan ibadah atau melakukan sholat secara khusus di kuburan. Demikian pula tentang terlarangnya membuat gambar makhluk bernyawa, baik yang berupa lukisan biasa atau patung dan yang semisalnya. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada hadis berikutnya, dan ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menyaksikan jenazah, dalam arti menghadiri pengurusan jenazahnya, hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah tersebut disolati, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiraton, dan seseorang yang menghadirinya sampai jenazah tersebut dimakamkan, falahu qiraton, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiraton, maka ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan 2 qirat. Qala mithlul jabalaini al-'azimain. Beliau pun menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar. Wali Muslim asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Dan dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, yang paling kecil adalah seperti gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan. Hadis ini, sebagaimana telah kita dengar tadi, menjelaskan tentang pahala menghadiri prosesi atau pengurusan jenazah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang mensolati jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Adapun seseorang yang mampu mengikuti prosesi jenazah tersebut sampai selesai pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Beliau pun menjelaskan bahwa 2 qirat yang disebutkan dalam hadis tadi itu sama dengan 2 gunung yang sangat besar.
atau semisal dengan dua gunung yang sangat besar. Paling kecilnya seperti gunung Uhud. Ini memberikan faedah kepada kita betapa besar pahala melakukan sholat jenazah atau mengiringi jenazah sampai selesai pemakaman. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Awalan, yang pertama, al-fadlul azim fi sholati 'alal janazah wa tashyi'iha hatta tudfan. Faedah yang pertama yaitu tentang keutamaan mensolati jenazah dan mengiringi jenazahnya sampai dimakamkan, dengan perincian yang telah kita baca dalam hadis tersebut, bahwa ketika seseorang mensolati jenazahnya dia akan mendapatkan 1 qirot. Adapun seseorang yang mengikuti prosesinya sampai selesai pemakaman, dia akan mendapatkan 2 qirot. Waqad dhahaba jumhurul ulama ila anna al-mashya amamaha afdal. Kemudian terkait dengan kaifiyah atau tata cara mengiringi jenazah, beliau jelaskan, sungguh jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa berjalan di depan jenazah itu lebih afdal. Qala Ibnul Mundhir, innahu sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yamshuna amamal janazah. Ibnul Mundhir mengatakan, sungguh telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka pernah berjalan di depan jenazah. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Ketika kita mengiringi jenazah seorang mayit, mana yang lebih afdal? Apakah berjalan di depan mayit tersebut atau di belakangnya? Nah, menurut jumhurul ulama, berjalan di depan mayit itu lebih utama. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagian sahabatnya. Namun, sebagai tambahan faedah, sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal, lebih utama daripada berjalan di depan jenazah. Ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-mashyu khalfaha afdalu minal mashyi amamaha. Kata Ali radhiyallahu anhu, berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depannya. Kafadli sholatir rajuli fi jama'atin ala sholatihi faddan. Seperti keutamaan sholatnya seseorang secara berjamaah dibandingkan sholatnya sendirian. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Lebih afdal berjalan di belakang mayit ketika mengiringi jenazahnya. Seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat munfarid. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat karena dalilnya tegas dan sahih. Tsaniyan, kemudian faedah yang kedua, annahu yahsulu lil musalli wal musyayyi' hatta tudfan. Kata beliau, akan dihasilkan oleh orang yang melakukan sholat jenazah
dan mengiringi jenazahnya sampai dimakamkan, thawabun la ya'lamu qadrahu illallahu ta'ala, pahala yang tidak diketahui kadarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan tadi bahwa fadilahnya atau pahalanya sangat luar biasa. Satu qiraat itu seperti gunung yang sangat besar. Paling kecilnya adalah gunung Uhud. Dan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pahalanya seperti dua gunung yang sangat besar, ini sebatas gambaran untuk mendekatkan pemahaman. Adapun bagaimana hakikatnya pahala tersebut, maka hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena pahala adalah perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana hakikatnya. Boleh jadi pahalanya lebih besar daripada yang kita bayangkan, daripada yang kita perkirakan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat pahala tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita betapa pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Thalithan, kemudian faedah yang ketiga, anna fi sholati 'alal mayyit wa tasyyi'i janazatihi ihsanan ilal mayyit wa ilal musalli wal musyayyi'. Kata beliau rahimahullah, mensolati jenazahnya seorang mayit dan mengiringi jenazahnya ihsanan ilal mayyit wa ilal musalli wal musyayyi', merupakan kebaikan untuk si mayit, untuk orang yang mensolatinya dan mengiringi jenazahnya. Ini juga merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Semua pihak mendapatkan kebaikan. Apakah yang disolati atau yang mensolati dan sekaligus yang mengiringi jenazahnya. Kebaikan akan diperoleh oleh semua pihak. Karena sholat jenazah adalah ibadah muta'addiyah. Kalau kita ingatkan bahwa sholat jenazah tidak sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat wajib, sholat sunnah, hanya pelakunya yang mendapatkan pahalanya, yang merasakan manfaatnya. Adapun sholat jenazah adalah ibadah muta'addiyah, ibadah sosial kalau dalam bahasa kita. Ibadah yang pahalanya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya saja, namun juga dirasakan oleh orang lain. Adapun pelaku sholat, maka jelas dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian halnya seorang mayit, dia akan mendapatkan doa atau syafaat. Demikian pula keluarga mayit, bahkan keluarga mayit juga merasakan manfaatnya. Tentu mereka akan merasa gembira ketika jenazahnya disolati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Min afdhalil a'mal idkhalus surur 'alal mu'min." Di antara amalan yang paling afdhal adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Bayangkan kalau keluarganya sangat banyak, tentu pahalanya akan semakin banyak dan berlipat ganda. Sehingga sholat jenazah memiliki keutamaan yang sangat besar. Rabi'an, kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah yang keempat, fadlullahi ta'ala 'alal mayyit haitsu hadda 'ala taksiri syufa'a lahu bi ajrin min 'indih. Faedah yang keempat tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mayit, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi untuk memperbanyak syufa'a, para pemberi syafaat, orang-orang yang melakukan sholat jenazah, bi ajrin min 'indih, dengan pahala dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang mensolati jenazah orang mayit. Maka ini merupakan
sebuah motivasi bagi setiap muslim untuk semangat dalam melakukan sholat jenazah. Pahala yang sangat besar telah menanti. Sekaligus menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap seorang mayit. Allah memberikan iming-iming pahala yang sangat besar kepada orang yang melakukan sholat jenazah demi kebaikan si mayit juga. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkasih sayang kepada seorang muslim baik ketika dia masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Khamisan, kemudian yang kelima, anna nisbatas shawab binisbatil a'mal allati yaqumu bihal 'abd. Faedah yang kelima, bahwa kadar pahala itu sesuai dengan kadar amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga semakin banyak amalannya, maka semakin besar pahalanya. Haitsu innahu ja'ala lil musalli qiratan walil musalli wal musyayyi' qiratain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang yang melakukan sholat jenazah 1 qirat, akan dikasih 1 qirat. Adapun orang yang melakukan sholat jenazah dan mengiringinya qiratain, Allah akan memberikan kepada orang tersebut 2 qirat. Sehingga pahala seorang hamba itu berbanding lurus dengan amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin besar pahalanya. Sehingga seorang yang ikut dalam prosesi jenazah dari awal sampai akhir, dia yang memandikannya, dia yang mengkafaninya, dia yang mengangkat jenazahnya dan memakamkannya, maka dia memiliki pahala yang paling banyak sesuai dengan amalannya. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Di sini penulis rahimahullah akan menjelaskan tentang hukum seputar ziarah kubur. Dia akan membawakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, az-ziyaratu tanqasimu ila qismain. Ziarah kubur itu terbagi menjadi 2. Ziyaratun syar'iyyah wa ziyaratun bid'iyah. Ziarah kubur yang syar'i, ini yang pertama. Wa ziyaratun bid'iyah, dan ziarah kubur yang bid'ah. Ini terkait dengan klasifikasi ziarah kubur. Ada ziarah yang sesuai dengan tuntunan syariat, ada pula ziarah yang bid'ah, tidak ada tuntunannya dalam Islam. Adapun definisi untuk masing-masing ziarah tersebut, kata beliau, fa ziyaratu syar'iyyah yaqsudu biha salama 'alal mayyit wa du'a alah. Adapun ziarah kubur yang syar'i adalah tujuannya untuk mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan untuk mayit, bimanzilatis sholati ala janazati, seperti kedudukan sholat jenazah. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan ziarah kubur adalah berusaha untuk meluruskan niat. Karena ziarah kubur adalah ibadah. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian niatkan untuk memberikan doa yang baik kepada mayit. Niatkan pula untuk mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, dan sekarang lakukanlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kematian. Kama thabata fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu idza zarul kubur an yaqulu. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabat doa ziarah kubur. Setelah kita mengikhlaskan niat, maka penting bagi seorang muslim untuk menghafal doa ziarah kubur. Adapun bunyi doa tersebut adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kuburan, dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustaakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu di antara kalian, wal mustaakhirin, dan orang-orang belakangan. Artinya orang yang masih hidup, mendoakan rahmat kepada penghuni kuburan dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan janganlah Engkau memberikan fitnah kepada kami sepeninggal mereka. Waghfir lana walahum, ampunilah kami dan mereka. Ini salah satu lafaz doa ziarah kubur yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan di sana ada beberapa lafaz yang lain. Ala kulli hal, yang jelas selama bersumber dari hadis yang sahih maka boleh diamalkan. Sehingga kaifiyah atau tata cara ziarah kubur yang syar'i seperti itu, ya, kita mulai dengan upaya untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian untuk mengingat kematian atau mendoakan mayit. Nah, setelah sampai di area pemakaman, jangan lupa untuk melepas sandal. Ya. Sebelum masuk ke area pemakaman, sandalnya dilepas. Kemudian setelahnya disunahkan untuk membaca doa tadi. Ya. Sebelum masuk area pemakaman, sandalnya dilepas. Kemudian setelah masuk, membaca doa tadi. Kemudian selama di pemakaman, hendaknya berusaha untuk hati-hati, jangan sampai melangkah atau menginjak atau duduk di atas makam. Nah, kemudian setelahnya menuju ke kuburan yang akan diziarahi. Kalau kita misalnya mau menziarahi orang tua misalnya, setelah membaca doa tadi, ya, setelahnya kita menuju kuburan orang tua kita. Kemudian kita berdiri di sisinya dan menghadap ke arah kiblat. Posisi kuburan antara kita dengan arah kiblat. Kemudian setelahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sama seperti salam kepada orang yang masih hidup. Nah, sebagian ulama menjelaskan posisi kita di bagian kepalanya, ya, sejajar dengan kepalanya. Kita berdiri atau jongkok misalnya, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, kemudian baru setelahnya mendoakan kebaikan untuk mayit tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu pulang, ya, selesai. Seperti itu cara ziarah kubur yang syar'i. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Kata beliau rahimahullah, amma ziyaratul bid'iyah, adapun ziarah kubur yang bid'ah, fa mislu qasdi qabri ba'dil anbiya was sholihin, maka seperti berniat menuju kuburan para nabi dan orang-orang soleh, lis sholati indahu awid du'a indahu awid du'a ibih, untuk sholat di sisi kuburan tersebut. Ya, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa sholat yang diperbolehkan adalah sholat jenazah. Adapun selebihnya maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sholat wajib atau sholat sunnah di kuburan. Awid doa indah, atau berdoa di sisi kuburan tersebut, meskipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak boleh ketika dilakukan di kuburan. Apalagi sampai meyakini bahwa berdoa di kuburan tersebut bisa membuat doa terkabulkan, doanya mustajab, ya, maka tidak diperbolehkan. Awid doa bih, atau berdoa dengan bertawasul kepada penghuni kuburan tersebut, bertawasul dengan penghuni kuburannya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Au talabil hawaij minhu, atau meminta hajat kepada penghuni kuburan tersebut, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan termasuk syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, kalau sampai meminta-minta hajat kepada penghuni kuburan tadi. Au talabiha minallahi ta'ala 'inda qabri, atau meminta berbagai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan tersebut. Berdoanya kepada Allah, namun dilakukan di sisi kuburan, maka juga tidak diperbolehkan. Paling tidaknya yang seperti itu adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Awal istighatsah bihi, atau meminta pertolongan kepada penghuni kuburan tersebut. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Maka semua itu adalah ziarah kubur yang bid'ah. Paling tidaknya termasuk bid'ah, dan boleh jadi merupakan kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Fa hadza minal bid'ah allati lam yaf'alha ahadun minas sahabah. Maka ini semua termasuk perbuatan bid'ah yang belum pernah dilakukan sama sekali oleh seorang sahabat pun. Walat tabi'ina lahum bi ihsan, dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apakah dari kalangan ulama tabi'in atau generasi-generasi setelahnya. Bal qad naha 'an dzalika a'immatul muslimin al-kibar, bahkan hal tersebut telah dilarang oleh para ulama kaum muslimin. Demikian halnya ketika melakukan safar semata-mata untuk ziarah kubur, maka itu juga tidak diperbolehkan, karena ziarah kubur adalah ibadah. Tidak boleh melakukan safar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meyakini bahwa sebuah tempat memiliki keutamaan secara khusus, maka tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang zakat. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.